Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan mempelajari sebuah pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan sola scriptura. Kita yang pernah tahu sejarah reformasi gereja yang terjadi pada abad yang ke-16, maka kita sudah mengenal semboyan reformasi, yaitu sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo gloria. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah sola scriptura. Apa artinya sola scriptura? Secara hurufiah, sola scriptura berarti hanya kitab suci. Sola itu hanya, scriptura itu kitab suci. Berarti kalau digabungkan menjadi hanya kitab suci. Tetapi apa yang dimaksud dengan sola scriptura, hanya kitab suci? Di antara dua kata ini, sola dan scriptura, penekanan sebetulnya terletak pada kata sola, terletak pada kata hanya, bukan terletak pada scripturanya sebetulnya. Karena kalau kita melihat sejarah pada waktu itu, gereja mempercayai kitab suci. Tetapi persoalannya adalah gereja bukan hanya mempercayai kitab suci sebagai standar kebenaran, kehidupan, dan iman, tetapi gereja juga mempercayai hal-hal yang lain. Dan itulah sebabnya para reformator pada abad yang ke-16 berusaha untuk menegaskan bahwa standar iman, standar kehidupan, standar bergereja, standar kebenaran di dalam segala sesuatu hanya kitab suci, hanya Alkitab saja. Tapi gereja pada waktu itu tidak. Mereka menyandingkan Alkitab setara dengan tradisi gereja. Walaupun secara formal mereka menolak itu, tetapi dalam prakteknya gereja menyejajarkan otoritas Alkitab dengan tradisi gereja. Jadi apa yang ada di dalam tradisi gereja, apa yang sudah ada sebelumnya berabad-abad, itu dianggap sebagai kebenaran dan disandingkan dengan Alkitab. Bukan cuma gereja menyandingkan antara Alkitab, kitab suci, dengan tradisi gereja, tetapi juga gereja menyandingkan Alkitab dengan keputusan gerejawi, keputusan para pemimpin gereja. Beberapa momen di dalam sejarah gereja kita melihat bahwa orang-orang, terutama para pemimpin gereja, meyakini bahwa apa yang mereka putuskan tidak mungkin bisa keliru. Dan itulah yang sebetulnya sedang ditentang oleh sola scriptura. Sola scriptura menekankan bahwa standar kebenaran bukan pemimpin gereja. Pemimpin gereja bisa melakukan kesalahan, bisa mengambil keputusan yang keliru, tetapi hanya kitab suci saja yang tidak mungkin mengandung kesalahan. Jadi ketika kita memahami sola scriptura, seharusnya kita memahami konteks sejarahnya pada waktu itu, bahwa gereja menyandingkan otoritas Alkitab dengan tradisi gereja di masa lalu, dengan keputusan gerejawi, keputusan para pemimpin gereja. Dan jelas ini adalah konsep yang keliru. Standar kebenaran yang tertinggi adalah Alkitab, bukan pada tradisi gereja. Gereja bisa salah, bukan pada keputusan pemimpin gereja, karena pemimpin gereja bisa melakukan kesalahan. Nah, saya ingin membandingkan problem gereja pada abad ke-16 itu dengan apa yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berdebat dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi menganggap bahwa tradisi yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak cukup. Kitab suci tidak cukup dan perlu untuk ditambah yang lain-lain. Misalnya pada waktu murid-murid Tuhan makan tanpa mencuci tangan, itu dipersoalkan. Pada waktu murid-murid Tuhan makan gandum di ladang, itu juga dipersoalkan karena makannya pada hari Sabat. Pada waktu mereka makan tanpa mencuci tangan, itu juga dipersoalkan. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-15, Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mengganti firman Allah dengan tradisi-tradisi manusia?" Jadi orang Farisi menganggap bahwa apa yang tertulis kitab suci sama berotoritasnya dengan apa yang menjadi tradisi lisan, apa yang menjadi kebiasaan mereka turun-temurun. Dan Tuhan Yesus sangat menentang itu. Karena kebenaran Alkitab itu jauh lebih tinggi, standar kebenaran utama adalah kebenaran Alkitab. Bukan terletak
pada tradisi manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia mewarisi natur yang berdosa, sehingga keputusan manusia, pikiran manusia, perasaan manusia, pertimbangan manusia bersifat bisa keliru dan seringkali malah keliru. Yang tidak bisa keliru adalah kitab suci. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini sejak zaman Tuhan Yesus sampai pada zaman reformasi, gereja seharusnya menegakkan sola scriptura. Nah, bagaimana dengan gereja modern sekarang? Apakah kita menjadikan Alkitab sebagai standar kebenaran yang utama dan satu-satunya? Ataukah kita juga menjadikan mimpi, bisikan roh, penglihatan yang tidak jelas kebenarannya sebagai standar kebenaran kita? Saya mengajak setiap kita untuk kembali pada basic, kembali kepada sesuatu yang sangat mendasar, back to the basic, yaitu di dalam kitab suci kita. Hanya Alkitab sebagai standar kebenaran utama. Mari kita membaca Alkitab dengan lebih rajin. Mari kita tafsirkan dengan lebih teliti. Mari kita mempelajarinya dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Dan mari kita semua mengalami reformasi di dalam diri kita, di dalam gereja kita, melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.